Nama saya Adrian Adi Rizky Rahmat. Nama saya Muhammad Ishak Agus. Nama saya Ibnu Kasir. Karena kita ini bekerja di media, otomatis kita bertemu dengan banyak orang. Dan di situ adalah salah satu, kalau dibilang manfaat. Kita sebagai wartawan itu ada relasi yang kita bisa bergaul dengan orang-orang lain. Jadi kita senang bisa bergaul dengan orang-orang banyak. Kemudian ada kesempatan untuk gabung di media pada tahun 2018 dulu. Akhirnya saya ambil. Saya mau cari tahu sebenarnya apa yang terjadi terkait olahraga di Sulsel. Kenapa tidak berkembang? Nama saya Adrian Adi Rizky Rahmat, lahir di Bulukumba 11 Oktober 1996. Nama saya Muhammad Ishak Agus. Saya lahir di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, tanggal 29 April 1994. Baik, nama saya Ibnu Kasir, biasa dipanggil Ibnu. Kalau hobi, akhir-akhir ini dengar musik, kemudian latar belakang pendidikan jurusan akuntansi Universitas Negeri Makassar, dan pekerjaan saat ini adalah sebagai wartawan di Herald. Hobi saya itu nonton sama dengar musik. Kemudian kalau latar belakang pendidikan, saya dari ilmu komunikasi UMI, jadi lebih banyak di bidang jurnalistik. Latar pendidikan saya sebenarnya strata 1, jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar. Pekerjaan saya ini sebagai karyawan di Herald Sulsel, sebagai reporter atau wartawan di lapangan. Sebenarnya sudah dari SMP. Sudah lama tertarik karena kan hobinya adalah nonton, dan pada saat itu saya penasaran bagaimana orang-orang yang berada di televisi itu bisa bekerja. Akhirnya saya tertarik. Ketika selesai SMA, saya putuskan untuk masuk ilmu komunikasi. Nah, di situ saya tahu bagaimana orang bekerja di industri media, bagaimana orang bekerja di sebuah televisi. Pada saat itu saya melihat ada seorang fotografer membuat dengan segala peralatannya, dengan penampilannya yang khas memang ala-ala fotografer. Nah, dia meliput sebuah acara di Anjungan Pantai Losari saat itu. Nah, di situ saya lihat dia dari segi pakaiannya fotografer itu, saya mulai tertarik. Wah, kayaknya kalau jadi fotografer atau jadi wartawan ini kayaknya keren nih. Nah, dari situ saya mulai tertarik. Itu juga saya sampaikan kepada teman-teman saya, seorang sahabat saya, dan saya mengatakan saya nantinya ingin bercita-cita ingin menjadi wartawan. Karena kemarin saya lihat ada fotografer yang memang saya lihat penampilannya wah gitu, keren. Nah, di situ saya juga bukannya mendapat apresiasi, justru saya mendapat kritikan dari sahabat saya itu. Ya, mana kamu, kalau dia bilang kamu kalau mau jadi wartawan jangan karena kerennya. Kalau kamu cari kerennya, kamu nggak bakal berhasil. Saya mulai mencari pelatihan jurnalistik di beberapa kampus di Makassar. Meskipun saya kuliah di Unismo, tapi saya tetap mencari pelatihan jurnalistik diklat di kampus-kampus lainnya, dan akhirnya saya dapat beberapa ilmu, pengalaman, dan jaringan. Akhirnya pada saat saya lulus kuliah, akhirnya beberapa bulan usai itu saya pun mendaftar di sebuah perusahaan media di Makassar. Bermula dari waktu umur 5 tahun, kayak diajar membaca sama orang tua. Kalau anak kecil itu kan maunya kalau membaca yang ada gambarnya, tapi bapak waktu itu langganan koran. Saya lihat itu koran berwarna, terus ada foto-foto pemain bola, jadi tertarik. Di situ saya belajar. Kemudian singkat cerita, sering mencatat kayak nama-nama pemain, terutama PSM, nama pemainnya PSM.
dari tahun 2005. Jadi dicatat setiap ada koran, oh ini pemainnya, kemarin lawan siapa, yang siapa saja yang main, siapa yang cetak gol, berapa skornya. Itu sampai tahun 2013. Setelah itu di 2017 saya coba buat akun Twitter untuk PSM saja. Saya sajikan data-data dan fakta, dan ternyata banyak yang follow akun saya dari nol itu. Nah, setelahnya di 2018 ada teman di kampus yang tawari saya untuk jadi wartawan di salah satu perusahaan media lokal di Sulsel, dan akhirnya saya tertarik karena yang dibutuhkan juga untuk desknya olahraga. Dan setelah itu akhirnya keterusan sampai sekarang. Oke, kalau alasan pribadinya, dulu kan sering main bola dari kecil. Tentu ada impian jadi pemain bola, pemainnya PSM, tapi skill ya begitu. Kemudian ada kesempatan untuk gabung di media pada tahun 2018 dulu, akhirnya saya ambil. Saya mau cari tahu sebenarnya apa yang terjadi terkait olahraga di Sulsel, kenapa tidak berkembang, kenapa tidak pernah juara PON, dan ternyata memang banyak masalahnya, terutama itu fasilitas. Kalau berbicara alasan, memang karena basicnya saya orang kepo dengan sesuatu, jadi saya pengen untuk mendalami dunia jurnalistik. Apalagi kan kalau di jurnalistik kan kita harus kepo, kita harus cari tahu apa yang orang tidak tahu, dan sifat itu sudah terlatih dari kecil sebenarnya. Kalau ada sesuatu yang terjadi di rumah, pasti saya cari tahu apa yang terjadi dan kenapa terjadi. Jadi sudah terbawa. Menjalani sesuatu yang disukai, yang sesuai passion, tentu setelahnya sangat nyaman, sangat mudah dirasa untuk mengerjakannya. Selalu ada semangat, biarpun jauh, biarpun hujan mungkin atau panas terik matahari, tetap ada keinginan untuk pergi meliput agenda-agenda olahraga. Tentu kalau sesuatu yang kita suka, kemudian kita jalankan, itu pasti senang. Bawahnya tidak terlalu tertekan, pasti ujung-ujungnya pasti kita akan nyaman. Jadi kita bekerja juga tidak terpressure. Kalau dampak biasa kayak seperti meliput sesuatu peristiwa atau gimana, itu juga kan pasti ada pihak yang kontra dengan berita yang saya terbitkan. Dan kalau dengan masalah seperti itu, ya perlindungannya ya ke kantor selaku orang yang mempekerjakan saya sebagai wartawan. Dan itu juga menjadi pelajaran bagi saya bagaimana menghadapi sebuah masalah. Karena kita ini bekerja di media, otomatis kita bertemu dengan banyak orang, dan di situ adalah salah satu kalau dibilang manfaat ketika kita bekerja di media ya, karena kita bertemu dengan orang yang punya background yang berbeda, latar belakang pendidikan, usia. Tentu itu sesuatu yang menurut saya adalah sebuah tantangan sekaligus menarik. Kita sebagai wartawan itu ada relasi yang kita bisa bergaul dengan orang-orang lain. Jadi kita senang bisa bergaul dengan orang-orang banyak. Tak peduli apakah dia hanya sebagai cleaning service atau apa, ya tetap kita bergaul dengan mereka, dan saya memang suka bergaul dengan seperti itu. Yang pertama, senang, nyaman dengan pekerjaan sekarang. Kemudian itu yang dua alasan pribadi saya mau tetap pantau atau dekat dengan PSM, dan juga cari tahu mengenai dunia olahraga di Sulawesi Selatan. Yang pertama itu seperti kemudahan yang saya rasakan ya. Kalau kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan passion, tentu perasaan atau hati kita tentram,
adem, jadi enak untuk mengerjakannya, selalu ada semangat. Dan mungkin kalau ada kendala-kendala yang dialami, tapi karena kita bekerja sesuai dengan hati nurani, semangat atau gairah tak, kita pasti akan berusaha untuk cari solusi sendiri untuk menyelesaikannya. Saya lihat di lingkungan saya juga banyak yang kan sudah banyak nih sosial media yang informasinya masih mentah, belum ada konfirmasi atau segala macam. Nah, di sini saya harusnya ini harus ada sosmed ini harus ada konfirmasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, makanya saya ingin menjadi orang yang melakukan konfirmasi atas sebuah peristiwa itu dan kemudian disampaikan kepada publik. Kenapa ya harus memang seperti itu? Karena kita harus bekerja sesuai dengan passion kita, supaya pada akhirnya kita juga akan nyaman dan ikhlas bekerja. Karena kalau kita bekerja tidak sesuai dengan passion kita, pasti kita merasa tidak nyaman. Ujung-ujungnya kita pindah tempat kerja. Jadi memang harus kita bekerja sesuai passion supaya hasil kerja kita juga sesuai dengan yang diharapkan.